Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adinda semua? Sehat? Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik adinda semua, sesuai dengan pembukaan yang di Google Classroom tadi, sudah Ustaz sampaikan bahwasanya Ustadz adalah guru baru PAI, itu pengganti Ustadz Fathia yang kemarin. Pada hari ini itu langsung saja materi kita yaitunya ayat-ayat Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu, yang mana pada pertemuan pertama ini itu tujuannya adalah adinda semua bisa membaca surat-surat atau ayat-ayat tentang semangat menuntut ilmu dengan menerapkan hukum bacaan mat atau panjang. Itulah tujuan utama kita dalam pertemuan yang pertama ini. Kita lihat slide-nya. Pertama, ayat Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu, disusun oleh, itu ada nama Ustadz di sana. Kita masuk yang kedua. Sebelum kita melihat ayat-ayatnya, terlebih dahulu kita lihat dulu tentang pengertian ilmu atau definisi ilmu. Pertama, menurut bahasa, kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm atau disebut juga alim, atau dalam bahasa Latin, ini Ustaz agak kurang pandai bacanya ya, ini bahasa Inggris, itu yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Sedangkan ilmu menurut istilah adalah itu pengetahuan yang sistematis atau ilmiah, artinya pengetahuan yang terarah, yang teratur, kemudian tersusun dengan rapi. Itulah pengertian ilmu secara bahasa dan istilah. Kita lihat ayat-ayat tentang semangat menuntut ilmu yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian yang kedua ada dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Namun sebelum kita membaca yang dua ayat ini, terlebih dahulu kita lihat dulu poin yang ketiga, poin yang C-nya. Menerapkan hukum bacaan mat atau panjang. Pertama, bacaan mat atau panjang hanya terjadi pada 3 huruf, karena yang 3 huruf ini merupakan huruf mat. Yang pertama, sesudah huruf berharokat fathah atau di atas, ada huruf alif yang tidak berharokat. Yang kedua, sesudah huruf berharokat kasrah atau di bawah, ada huruf ya yang berharokat sukun. Kemudian yang ketiga, sesudah huruf yang berharokat dhammah atau di depan, ada huruf waw yang berharokat sukun. Itulah dasarnya atau asalnya terjadinya bacaan mat atau panjang. Kemudian kita lihat poin yang selanjutnya, macam-macam hukum bacaan mat. Yang pertama itu ada namanya mat tobai atau mat asli. Kita lihat pengertiannya. Mat tobai adalah mat yang panjang bacaannya 1 alif 2 harokat, atau mat yang tidak dipengaruhi oleh hamzah sukun, oleh huruf yang bertasdid dan lain-lain, tetapi di dalamnya ada salah satu huruf mat. Kita lihat contohnya. Yang pertama, sesudah huruf yang berbaris fathah ada huruf alif. Kita lihat iza, zanya barisnya fathah, kemudian sesudahnya ada alif, maka dibaca panjang 1 alif 2 harokat. 2 harokat itu gimana Ustaz? 2 harokat itu sama dengan 2 ketuk. Kemudian contoh yang kedua, mimma, ma-nya juga baris fathah, sesudahnya ada alif. Kemudian yang ketiga, razaqnahum, na-nya juga fathah, sesudahnya ada alif. Kemudian kasrah bertemu dengan ya sukun. Kita lihat
ilafihim itu i-nya alifnya baris kasrah, sesudahnya ada ya sukun. Kemudian fi dini. Nah, juga kita lihat sesudah huruf-huruf berbaris kasrah ada ya mati. Yang ketiga, sesudah huruf berbaris dhammah bertemu dengan waw sukun. Abidun. Dunya itu kita lihat barisnya dhammah. Kemudian sesudahnya ada waw sukun. Ta'lamuna, muna, mimnya dhammah, sesudahnya ada waw sukun. Inilah pengertian mad tabi'i sekaligus contohnya. Kemudian kita lihat yang kedua, macam-macam mad yang kedua itu ada namanya mad far'i atau mad cabang. Kenapa dikatakan mad cabang? Karena memang nanti banyak cabang-cabangnya, banyak macam-macamnya. Kita lihat pengertiannya. Mad far'i adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, bertemu dengan huruf yang sukun atau tasdid, dan juga bertemu dengan waqaf atau bertemunya di akhir ayat. Nah, maksudnya adalah mad far'i ini asalnya itu juga berasal dari mad tabi'i, tetapi sesudahnya ada hamzah atau ada huruf yang bersukun atau tasdid, atau sesudahnya itu ada waqaf atau dia letaknya di dekat penghabisan ayat atau di akhir ayat. Kita lihat pembagiannya. Mad far'i ada 9 cabang atau 9 pembagiannya. Yang pertama namanya mad wajib mutasil, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat panjangnya 5 harakat atau 5 ketuk. Kita lihat ini ada dalam surah Al-Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i. Nah, yang kedua dalam Al-Ma'un yuraun. Yang ketiga dalam surat An-Nasr jaa. Maksudnya adalah sesudah huruf ta berbaris fathah ada huruf hamzah. Nah, yang contoh nomor 2 juga sesudah ra berbaris fathah diikuti oleh hamzah. Yang ketiganya juga sama, sesudah ja itu berbaris fathah ada alifnya dan juga diikuti oleh huruf hamzah. Inilah yang membedakan antara mad far'i ini dengan mad tabi'i yang tadi. Kemudian kita lihat cabang yang kedua, ada namanya mad jaiz munfasil, yaitu apabila terdapat mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah, panjangnya 2 sampai 5 harakat. Nah, kita lihat contoh awalnya, contoh asalnya itu juga hampir sama dengan mad wajib muttasil tadi, cuman ini bedanya dia berada dalam kalimat yang terpisah, bukan terletak dalam satu kalimat. Kalau kita lihat mad wajib tadi itu dalam satu kalimat, syita'i, hamzanya satu kata dengan syita dengan tanya, kemudian yuraun artinya satu kata semuanya. Tapi kalau mad jaiz ini itu terpisah. Kita lihat inna anzalnahu, innanya satu kata, anzalnahunya satu kata, dia terpisah. Berarti nanya itu yang dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Sebenarnya dalam Al-Quran nanya itu juga punya baris panjang, baris balok, atau ada juga yang menyebutnya baris bendera. Sesudahnya ada hamzah yang terpisah dengan kata pertama. Begitu pula dengan contoh yang keduanya, ala aktsarihim. Nah, kemudian cabang yang ketiganya itu ada namanya mad arid lisukun, yaitu apabila mad tabi'i jatuh atau berada sebelum huruf yang diwakafkan, panjangnya boleh 2 sampai 6 harakat. Contoh. Nah, sebelum kita melihat ke contoh, mad arid lisukun ini itu juga hampir sama dengan mad tabi'i tadi. Cuman ini letaknya
lebih cenderung atau lebih sering di akhir ayat atau di dekat tanda wakaf, maka panjangnya tentu lebih panjang daripada mad tabai. Contoh yang pertama misalnya khabir, itu biasanya letaknya di akhir ayat atau dekat tanda wakaf. Kemudian contoh yang kedua, afala ta'qilun. Nah, sesudah baris dhammah ada waw sukun dan letaknya di akhir ayat. Khabir, sesudah baris kasrah ada ya sukun, letaknya juga di akhir ayat. Kemudian yang terakhir, malikin nas, nanya fathah, sesudahnya ada alif dan ini letaknya juga di akhir ayat. Itu yang membedakan dengan mad tabai tadi. Kemudian yang keempat itu mad iwad. Mad iwad yaitu berhenti pada huruf yang bertanwin fathah. Contoh, nah ini maksudnya mad iwad ini kita berhenti pada huruf yang mempunyai baris dua di atas, dan ini kalau kita berhenti maka baris duanya itu dihilangkan satu, maka dia hurufnya menjadi tinggal satu. Kita lihat fatham mubina, karena kita berhenti pada na-nya maka dibaca na, bukan dibaca nan. Nah, itu mad iwad. Kemudian contoh yang kedua, nasran aziza, zanya juga za itu barisnya fathah dua buah atau fathain namanya, itu dihilangkan barisnya menjadi satu, dipanjangkan bacanya dua harokat. Kemudian yang kelima mad badal. Mad badal yaitu apabila ada dua hamzah, yaitu hamzah pertama hidup dan hamzah yang kedua mati, maka hamzah yang mati, hamzah yang keduanya tadi diganti dengan yang pertama, kita ganti dengan huruf alif apabila hamzah yang hidupnya yang pertamanya berhakat fathah. Kemudian yang kedua, hamzah yang mati yang keduanya tadi diganti dengan huruf waw apabila hamzah yang pertama itu berhakat dhammah. Yang ketiga, huruf hamzah yang mati tadi kita ganti dengan huruf ya apabila hamzah pertamanya berhakat kasrah. Kita lihat contohnya. Asal katanya amanu itu ada hamzahnya dua sebenarnya, maka kita baca menjadi amanu. Nah, kemudian yang kedua itu asal katanya kita lihat sesudah sesudah huruf hamzah yang masih dhammah itu ada lagi waw, di atas waw itu ada huruf hamzah, itu hamzahnya mati, maka kita baca hamzah yang mati itu kita ganti dengan waw, maka dibaca menjadi utu. Begitu pula dengan yang ketiga, asal katanya i-nya kasrah, sesudahnya ada hamzah mati, maka hamzah matinya itu kita ganti dengan huruf ya, maka dia dibaca menjadi imana. Nah, itu pengertian mad iwad. Kemudian yang selanjutnya ada namanya mad silah kasirah. Mad silah kasirah yaitu apabila ada ha dhamir bunyi hu atau hi bertemu dengan huruf selain hamzah, selain hamzah. Kita lihat contohnya dalam Al-Baqarah ayat 255, dalam ayat kursi, ta'khuzuhu sinatu, ta'khuzuhu, hu-nya bertemu dengan huruf sa, huruf si atau huruf sin. Nah, maka hu-nya tadi itu tidak dibaca panjang karena dia bertemu dengan huruf selain hamzah. Kemudian contoh yang keduanya juga masih dalam ayat yang sama, biiznihi ya'lamu ma, biiznihi, hi-nya juga tidak dibaca panjang karena dia bertemu dengan huruf selain hamzah. Kemudian ada yang selanjutnya namanya mad silah tawilah. Mad silah tawilah yaitu apabila terdapat ha dhamir bunyi hu atau hi yang tadi
bertemu dengan hamzah. Nah, ini berarti lawan dari mat silah kasirah. Kalau mat silah kasirah, hu atau hi-nya bertemu dengan selain hamzah. Sedangkan mat silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah. Panjangnya 4 sampai 5 harakat. Kita lihat contohnya. Masih dalam ayat yang sama. Ayat kursi. Indahu illa hu. Kalau kita lihat langsung ke dalam Al-Quran, hu itu sebenarnya juga punya baris mat, baris panjang, baris bendera, atau orang juga menyebutnya baris balok. Kemudian hu-nya itu dibaca panjang 4 sampai 5 harakat. Ini yang membedakan dengan mat silah kasirah. Kemudian yang kedua, itu contoh yang kedua juga masih dalam ayat yang sama. Ilmihi illa, hi-nya itu sebenarnya juga punya baris panjang, baris mat atau baris balok, atau disebut juga dengan baris bendera. Nah, maka membacanya juga sama, panjangnya 4 sampai 5 harakat. Inilah yang membedakan mat silah tawilah dengan mat silah qasirah. Kemudian selanjutnya ada namanya mat lain. Mat lain yaitu apabila berhenti pada suatu huruf sebelumnya berupa waw sukun, ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Maksudnya begini, kita berhenti di akhir ayat itu ada ya sukun atau waw sukun, tetapi sebelum ya sukun atau waw sukun itu ada huruf yang berbaris fathah atau di atas. Contoh, kita lihat Al-Quraisy ayat 2. Was-saif. Nah, sa-nya berbaris fathah, sesudahnya ada ya yang sukun. Yang kedua, min khauf. Waw-nya berbaris sukun, kha-nya berbaris fathah. Dan ini letaknya biasanya juga di akhir ayat, maka panjangnya 2, 4 sampai 6 harakat. Kemudian selanjutnya ada namanya mat tamkin. Mat tamkin yaitu apabila terdapat ya yang bertasydid bertemu dengan ya yang sukun. Nah, ini maksudnya mat tamkin ini adalah kalau kita bertemu dua huruf ya. Dua huruf ya yang pertama itu dia bertasydid, kemudian ya yang kedua itu barisnya sukun atau mati. Kita lihat Al-Baqarah ayat 61. Kalau kita tengok langsung ke dalam Al-Quran, nanti kita akan melihat sesudah ia yang berbaris tasdid itu kasrah, kemudian sesudahnya ada ya mati. An-nabiyina, yinya tasdid kasrah, sesudahnya ada ya mati. Coba nanti lihat dalam Al-Qur'annya. Kemudian yang selanjutnya Al-Imran, wal ummiyina, inya tasdid kasrah, sesudahnya juga ada ya sukun. Ini karena Ustaz ambil dari HP, makanya tidak kelihatan ya-nya. Tapi kalau kita merujuk langsung ke dalam Al-Quran, itu biasanya langsung ditulis dua ya-nya. Ada ya yang tasdidnya, ada juga ya yang sukunnya, walaupun tidak semuanya begitu. Kemudian, nah sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, kita kan udah mempelajari nih macam-macam mat, cara membacanya, panjangnya berapa. Maka dalam ayat yang tadi, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang ini, kemudian nanti dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, maka nanti dibaca yang dua ayat ini langsung dengan menerapkan bacaan mat yang telah kita pelajari tadi. Mana yang panjangnya segini, mana yang panjangnya 2 harakat, 4 harakat, yang 6 harakat. Nah, maka tugas terakhirnya untuk hari ini, tugas yang terakhirnya yang pertama, cari dan tulislah hukum bacaan mat yang ada dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 tadi. Jadi nanti anak adinda semua mencari contoh-contoh mat yang ada dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 tadi. Nanti cara menulisnya, tulis di buku tulis, kemudian setelah itu difoto dan dijadikan dalam bentuk file. Dan nanti
dikirimkan di Google Classroom-nya. Nanti saya kirimkan format jawaban tugasnya. Kemudian yang kedua, kirim audio via Japri WA bacaannya, itu Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11, kemudian Ar-Rahman ayat 33. Maksudnya adalah nanti adinda semua membaca Al-Mujadilah dan Ar-Rahman ini, kemudian direkam suaranya, dan nanti suaranya itu dikirim sama Ustadz. Boleh melalui Japri WA saja. Nah, tapi bagi yang sudah punya channel atau akun YouTube, boleh videonya dikirim, boleh link videonya dikirim nanti ya. Nanti juga saya kasih format pengiriman tugas untuk link video di Google Classroom kita. Tapi kalau belum punya channel YouTube atau akun YouTube, boleh suara saja via WA. Nah, paham semuanya? Nah, mungkin untuk hari ini itu materi kita dan juga tugas kita untuk hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya dengan baik. Dan nanti kalau ada yang nggak paham, boleh tanyakan di kolom komentar di Google Classroom kita. Saya tunggu ya. Nah, mungkin sekian dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.